Eyo, salam history. Kenalin, aku Ima Dewi Sumpersana, nomor absen 12 dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian nih, ngebahas tentang salah satu tokoh penculik Soekarno-Hatta pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Sukarni Kartodiwirjo. Nah, pada video kali ini aku mau ngebahas terkait biografi Sukarni Kartodiwirjo, peranan beliau pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta kenapa sih aku memilih beliau pada topik pembahasan kali ini. Nah, biar nggak penasaran, yuk simak video berikut ini. Sukarni Kartodiwirjo lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ayah Sukarni bernama Dimun Kartodiwirjo yang merupakan keturunan Eyang Onggo, yaitu juru masak Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Ibu Sukarni bernama Supiah, seorang gadis asal Kediri. Keseharian orang tua Sukarni berdagang di Pasar Garum, Blitar, dan termasuk keluarga berada pada zaman itu. Pendidikan Sukarni dimulai saat dia bersekolah di Taman Siswa di Blitar yang lebih dikenal dengan nama Mardi Siswo. Diketahui, Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jiwa nasionalisme Sukarni sudah ditanamkan sejak kecil, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Saat di sekolah, Sukarni dididik oleh seorang guru bernama Muhammad Anwar. Gurunya ini sangat nasionalisme dan anti penjajahan Belanda. Lulus dari Mardi Siswo, Sukarni melanjutkan studi ke HIS Blitar, lalu lanjut ke Mulo Blitar. Setelah lulus dari Mulo, Sukarni melanjutkan studi ke Kwek School atau Sekolah Guru dan Folk University atau Universitas Rakyat. Memasuki akhir Perang Dunia Kedua, gejolak politik di Indonesia sangat luar biasa. Terdapat dua kubu besar di kalangan para pejuang, yaitu kelompok tua dan kelompok muda. Kelompok tua yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta menginginkan langkah politik yang terukur dalam menentukan kemerdekaan. Salah satunya melalui mekanisme PPKI. Sedangkan kelompok muda yang di dalamnya ada Sukarni menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan. Desakan kelompok muda kian membesar ketika mereka mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sukarni kemudian mengusulkan para pemuda untuk dapat menguasai situasi. Para pemuda itu kemudian memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta dan melindungi keduanya agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Maka, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno-Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno-Putra ke Rengas Dengklok. Tanggal dan peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Rengas Dengklok. Di hari yang sama, pada sore harinya, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Para pemuda dijanjikan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Malam harinya, para tokoh kemerdekaan itu berkumpul di rumah Laksamana Maida. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berada dalam ruangan bertiga untuk merumuskan teks proklamasi. Setelah itu, teks yang sudah disusun kemudian dibacakan di hadapan hadirin. Namun, setelah disepakati, muncul masalah baru, yaitu siapa yang akan menandatangani teks itu. Begitu naskah selesai dibuat, Soekarno yang didukung oleh Hatta mengusulkan agar semua peserta yang hadir dalam rapat menandatangani teks tersebut. Namun, Sukarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi.
Selain itu, ia juga mengusulkan supaya naskah proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah telah menetapkan Soekarno Kartodiwirjo sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2014. Nah, alasan aku memilih beliau sebagai topik pembahasan kali ini adalah karena beliau memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi sebagai pemimpin. Contohnya pada saat memimpin Organisasi Indonesia Muda, serta beliau memiliki peranan yang sangat penting pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, gimana? Kalian masih penasaran? Kalau masih, kalian bisa mencari di sumber-sumber lain mengenai Soekarno Kartodiwirjo, seperti di YouTube, internet, dan yang lainnya. Oke, sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. See you and bye.